Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Syafruddin Umroh Esos selaku anggota DPR dan MPR RI fraksi Kebangkitan Partai Kebangkitan Bangsa, mewakili daerah pemilihan Madura, Jawa Timur Madura, bahwa wakil kita khususnya Pak Syafruddin Umroh dapat mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional sehingga punya dampak langsung terhadap kemajuan. Yang terhormat Bapak Wali Kabupaten Bangkalan, Bapak Jafar, menakoni tapi sudah seakan-akan sudah setara dengan menakoni Bangkalan begitu, karena hampir elemen masyarakat Bangkalan diakomodir dalam struktur kepengurusan KONI. Jadi kalau Pancasila itu sebagai kalimatun sawat, jadi tempat bertemunya semua aliran yang ada di Indonesia. Nah, KONI Bangkalan itu begitu. Jadi tempat bertemunya aliran pemikiran atau aliran apa namanya ya? Ya aliran karakter ya. Aliran sikap, tukang demo ada, tukang doa ada, tukang konakoin ada, lengkap lah. Karena jin setan mereka. Karena memang seorang tokoh itu memang harus bisa menjadi tidak semata-mata antitesa, tapi harus menjadi sintesa dari tesa dan antitesa yang ada dalam satu wilayah. Kalau dia menjadi jurgen, maka dia harus bisa menampilkan diri sebagai sintesa untuk bisa diterima oleh semuanya. Nah, Pak Fauzan Malikoni coba untuk menampilkan sebagai sintesa dari tesa dan antitesa yang ada dalam kepengurusannya. Itu kan berbagai mazhab, berbagai aliran. Sebenarnya kalau di luar mungkin saling foto-fotoan, tapi di dalam KONI merompak dalam satu komando Pak Fauzan. Dan sangat tepat memang 4 pilar diselenggarakan di KONI, Bos. Ya, siap. Karena KONI juga punya 4 pilar kan. Kalau Indonesia punya 4 pilar kebangsaan, kalau KONI itu punya 4 pilar kesehatan. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran, dan yang terakhir sehat isi kantong. Walaupun tadi subsidi 25%, tapi 25% kalau dari 10 tahun yang lumayan. Yang terhormat juga para pengurus KONI, Bapak Ibu sekalian, wartawan, para tokoh dan semua yang hadir di sini, saudara-saudara sekalian, tentunya dari segi istilah 4 pilar kebangsaan itu tidak sepenuhnya tepat sebenarnya. Karena 4 hal ini, Pancasila, UUD 45, PNKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu kan semuanya menjadi pilar dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dalam bangsa Indonesia ini. Tapi ada yang fungsinya sebagai dasar, seperti Pancasila. Pancasila itu kan bukan sebagai pilar. Pancasila itu sebagai dasar negara, atau sebagai filosofische Grundlage ya, sebagai landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai fondasi. Ya, makanya sebenarnya sesungguhnya istilah 4 pilar kebangsaan itu tidak begitu tepat. Tapi kita kan tidak mau berdebat dengan istilah, tapi lebih pada maksud dan tujuan dari diadakannya 4 pilar itu. Ini sebenarnya mulai diadakan itu sejak MPR dipimpin oleh Bapak Taufik Kemal, periode 2004-2009. Beliau kemudian melahirkan konsep yang menambahkan tugas MPR selain yang ada di UUD 45, karena kalau tugas MPR yang ada di UUD 45 itu sekarang hampir tidak ada kecuali pelantikan presiden. Karena MPR sekarang tidak punya wewenang untuk membentuk ketetapan MPR, termasuk tidak punya wewenang untuk menetapkan garis besar haluan negara. Itu MPR pasca amandemen UUD 45. Sehingga MPR itu secara kelembagaan ada,
secara keanggotaan ada, tapi praktis secara pekerjaan tidak ada. Kecuali 5 tahunan melantik presiden dan wakil presiden. Ya, memang punya kewenangan DPR itu kan memilih presiden atau wakil presiden yang berhenti di pertengahan jalan. Itu penggantinya dipilih oleh DPR, tidak melalui pemilu lagi. Tapi kan dalam praktek belum pernah ada ya. Kalau Gus Dur itu kan masih UD sebelum amandemen UD 45. Jadi pasca amandemen UD 45 kan tidak ada presiden dan atau wakil presiden itu yang berhenti atau diberhentikan di pertengahan jalan. Sehingga MPR praktis tidak melakukan wewenang itu. Kecuali hanya pelantikan setiap 5 tahun setelahnya Pilpres, pelantikan presiden. Nah, makanya kemudian MPR yang dipimpin oleh Pak Taufik Kemas waktu itu berinisiatif, ya, ditambah dengan maraknya gejala gerakan-gerakan transnasional, ya, yang mengusung ideologi transnasional, apakah itu komunis, apakah itu khilafah misalnya, dan yang lain-lain. Nah, sedangkan Indonesia pasca dibubarkannya BP7 itu kan tidak punya instrumen untuk melakukan masifikasi gerakan sosialisasi Pancasila. Nah, makanya kemudian MPR yang ngambil peran itu, ya, ngambil peran yaitu melakukan sosialisasi 4 pilar. Walaupun dari segi istilah tidak pas, ya, kurang pas, tapi bukan istilah itu yang urgent, yang penting, tapi maksud dan tujuan dari 4 pilar itu. Nah, kalau sekarang itu sudah diformalkan dalam Undang-Undang MD3. Jadi di Undang-Undang MD3 salah satu tugas MPR itu melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Makanya ini kan dianggarkan oleh negara dalam 1 tahun 3 kali, ya. Dalam 1 tahun 3 kali. Nah, sehingga harapannya ini benar-benar menjadi upaya preventif untuk menangkal gerakan-gerakan anti Pancasila. Ya, apapun bentuknya, bisa berbau agama atau mungkin berbau ekonomi. Karena kalau seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme itu kan ideologi yang berbasis pada ekonomi. Sedangkan kalau khilafah, nah itu kan ideologi yang berbasis pada agama. Apapun bajunya, tapi kalau akan merongrong Pancasila, itu harapannya bisa dilakukan pencegahan melalui program, melalui proyek 4 pilar kebangsaan ini. Semestinya begitu. Makanya ini perlu dibesarkan, sehingga benar-benar bisa sampai ke masyarakat. Walaupun sekarang presiden membentuk BPIP, ya, tapi kan sekarang jadi polemik. Karena saya tidak tahu inisiatornya itu BPIP atau PDIP. Kalau katanya Pak Safi tadi kan PDIP, munculnya RUU-HIP. Yang sesungguhnya kalau kita baca semua itu nggak ada yang substansi, nggak ada yang perlu diperdebatkan, tapi nggak ada yang perlu dibuat sebenarnya apa, nggak ada. Makanya saya ragu juga dengan perdebatan yang sekarang akan menjadi gawat begitu. Padahal nggak ada yang gawat. Mau ada itu undang-undang HIP atau tidak ada, sebenarnya nggak ngaruh dalam kehidupan berbangsa dan negara kita. Sangat abstrak sekali itu sih, nggak ada yang operasional. Nah, cuma ini karena ada emosional politik, kan begitu. Karena dalam RUU HIP khususnya pasal 47, nah itu kan menunjukkan identitas kelompok tertentu, ya, yaitu Bung Karno, ya, yang kemudian di backup oleh gerakan PDIP. Nah, kelompok yang Islam ini yang tersinggung. Wah, ini negara mau dibawa ke mau dibawa ke identitas satu kelompok, yaitu kelompok nasionalis, kira-kira begitu. Kita ini juga berperang, kita ini juga mati-matian berdarah-darah dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI, tapi kok tiba-tiba kemudian mau dihilangkan itu. Di situ hanya ada satu identitas, yaitu identitas nasionalisme melalui pemikiran Bung Karno. Jadi sesungguhnya kalau kemudian ditarik ke komunis, menurut saya terlalu jauh. Walaupun bahwa dulu memang PKI itu real ada, tapi kalau kemudian RUU HIP dikaitkan dengan bangkitnya
komunis kembali begitu, PKI kembali menurut saya terlalu jauh. Kalau saya membacanya lebih pada sentimen identitas kelompok, ya, sentimen identitas kelompok antara nasionalis dengan Islam. Nah ini yang sekarang terjadi di RUU HIP, ya. Makanya saya sangat menyayangkan untuk apa itu RUU HIP. Tidak ada manfaatnya untuk konteks perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena itu semuanya abstrak semua itu. Ya. Tapi untuk apa juga kita persoalkan berlebihan gitu. Ketakutan yang menghantui itu menurut saya, ya kalau saya selalu mengatakan ibaratnya itu bertinju dengan bayang-bayang. Ya. Jadi kita takut dengan sesuatu yang jauh sekali akan sampai ke sana, dan kayaknya nggak mungkin akan sampai ke sana. Doang yang Trisila Ekasila itu sesungguhnya bukan menggantikan Pancasila. Di rumusan pasal 7 itu jelas ciri khas Pancasila itu adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang berbudayaan. Kalau dipras lagi, maka ciri Pancasila itu adalah kerja bakti, gotong royong, ciri khas. Jadi bukan menggantikan lima sila itu sesungguhnya. Nah cuma karena sudah ini kan macam-macam ya, ada sentimen tadi itu, ada juga yang memang dari awal apapun yang dilakukan oleh rezim ini harus sama.